Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau belajar, pengen tahu nih dari channel Sisi Terang. Ada 11 rahasia untuk menghafal lebih cepat daripada orang lain. Pengen tahu nih gimana dengan kalian, apakah kalian pengen tahu juga? Yuk kita lihat videonya. 11 rahasia untuk menghafal lebih cepat daripada orang lain. Kamu pernah nonton film Limitless? Entahlah, aku lupa. Kalau pernah, mungkin kamu ingat karakter utamanya menemukan pil khusus yang bisa bikin dia ingat semua pengalaman dan pengetahuan, serta memakainya kapan saja dia butuh. Andaikan itu benar, kita belajar banyak hal selama hidup, tapi tetap nggak paham semuanya, sebab kita lupa banyak informasi. Kenapa ini terjadi? Bagaimana agar kita bisa mengingat lebih baik? Sisi Terang mau ngasih tahu kamu beberapa tips menghafal sederhana dan sebuah rumus universal untuk mengingat informasi apapun saat kamu membutuhkannya. Sebagai awalan, yuk kita bahas kenapa kita sering lupa. Otakmu kayak hard disk, ruangannya terbatas. Let's learn English together. Gak bisa menyebut semua planet dalam tata surya. Bukan karena dia bolos sekolah atau apa, tapi karena dia terlalu cerdas buat nyimpen informasi gak relevan kayak gitu dalam ingatannya. Dengan sengaja dia hapus fakta-fakta yang gak akan dibutuhkan. Inilah yang dilakukan otakmu. Otak melindungimu dari kebanyakan informasi. Itu sebabnya semua data baru disimpan dalam ingatan jangka pendek, bukan jangka panjang. Jadi jika kamu gak mengulangi atau memakainya, kamu akan cepat sekali melupakannya. Betul itu. Psikolog Jerman, Hermann Ebbinghaus, meneliti ingatan dan mekanismenya. Dia menggambarkan kurva lupa yang menunjukkan bahwa cuma sejam setelah belajar hal baru, kita lupa lebih dari setengah informasi yang telah dipelajari. Sorry, apa itu tadi? Bagaimanapun, sehari kemudian kita cuma ingat sekitar 30%. Nah, kamu tahu kemana arahnya? Cara mengingat semuanya. Untuk menyimpan informasi dalam ingatanmu lebih lama, kamu harus memasukkannya ke dalam ingatan jangka panjang. Ada teknik menghafal yang disebut pengulangan berjangka. Agar informasi tersimpan lebih lama dalam ingatanmu, kamu harus memasukkannya ke dalam ingatan jangka panjang. Menghafal paksa nggak begitu efektif dalam hal ini, sebab otakmu nggak bisa menalar informasi dengan cepat dan membentuk asosiasi yang kuat. Di sini, semua tergantung pada alasan kenapa kamu belajar sesuatu. Cara menghafal sesuatu dengan cepat. Situasi pertama adalah saat kamu harus mempelajari informasi dengan cepat, memakainya sekali dan melupakan sebagian besar darinya. Mirip persiapan ujian, kan? Kalau kamu pernah mengalami situasi di mana kamu cuma punya waktu semalam buat persiapan, kasih like video ini ya. Untuk menghafal sesuatu dengan cepat, ulang informasi langsung setelah kamu pelajari. Pengulangan kedua setelah 15-20 menit. Kamu nggak perlu kembali ke informasi antar pengulangan. Istirahat saja dan lakukan sesuatu yang lain. Biarkan otakmu rileks. Ulangi materi ketiga kalinya setelah 6-8 jam. Dan kamu harus mengulang untuk terakhir kalinya 24 jam setelah kontak pertama dengan informasi ini. Coba metode ini kalau kamu waktu dengan cepat dan beritahu kami hasilnya dalam komentar ya. Jangan lupa. Cara mengingat sesuatu untuk jangka panjang. Jika kamu ingin mengingat informasi untuk jangka panjang, kamu harus memperpanjang periode menghafal. Inilah Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ya, kenapa aku mau belajar ini, karena memang aku merasa sering mudah lupa ya, tidak mudah untuk menghafal. Nah, ini pengen tahu nih tipsnya itu seperti apa biar mudah hafal ya. Jadi cara mengingat semuanya, pengulangan berjangka. Cara mengingat sesuatu untuk menjaga panjang, untuk jangka panjang. Jika ingin mengingat informasi untuk jangka panjang, kamu harus memperpanjang periode menghafalnya. Oke, kita lihat.
Gimana sih? Rencana hafalan itu, pengulangan pertama harus setelah belajar seperti halnya dalam teknik sebelumnya. Ulangi materi itu setelah 20-30 menit. Dan di sini ada perbedaan. Pengulangan ketiga harus dilakukan setelah sehari, yang berikutnya setelah 2-3 minggu, dan putaran terakhir setelah 2-3 bulan. Dengan begini, kamu bisa mempelajari sesuatu dalam jangka waktu yang sangat lama. Sebab otak berpikir jika kamu kembali ke informasi itu, artinya informasi itu penting, jadi nggak dihapus. Oke. Jadi tipsnya adalah pengulangan pertama setelah belajar. Oke. Pengulangan kedua setelah 20-30 menit. Pengulangan ketiga setelah 1 hari. Keempat setelah 2-3 minggu. Dan pengulangan kelima setelah 2-3 bulan. Ternyata ada tekniknya ya. Oke, nanti kita coba apakah hasilnya sesuai. Jadi setelah belajar kita menghafal. Setelah itu 20-30 menit kita belajar lagi. Setelah 1 hari, setelah 2-3 minggu, dan setelah 2-3 bulan. Interesting. Oke, kita lanjut. Nah, inilah 11 tips sederhana yang akan bantu kamu mengingat informasi dengan lebih mudah dan cepat. Oke, let's see. Kita mulai dari nomor 11. Coba pahami apa yang kamu pelajari. Oke. Nomor 11, coba pahami apa yang kamu pelajari. Lanjut. Mungkin kamu tahu gimana rasanya belajar sesuatu tapi nggak memahami informasinya. Biasanya pembelajaran kayak gitu akan berubah jadi mimpi buruk. Sebab ini kayak belajar puisi tanpa sajak. Hal buruk lain terkait belajar sesuatu yang nggak kamu pahami adalah jika lupa bagian tertentu, kamu tak akan bisa melanjutkan. Sebab cuma hafal urutan katanya, bukan arti sebenarnya. Itu sebabnya cara ini nggak kami rekomendasikan. Yang harus kamu lakukan adalah membaca seluruh informasi dan memahami apa poin utamanya atau poin-poinnya. Coba ceritakan lagi apa yang sudah kamu baca dengan kata-katamu sendiri. Lakukan ini sesimpel mungkin. Jika berhasil, artinya kamu mengerti informasi itu dan menghafal detailnya akan jauh lebih mudah. Oke. Oke, jadi nomor 11 ini adalah kita harus memahami ya. Memahami materinya dulu. Dan kita seperti membuat rangkuman sendiri ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Pelajari informasi. Kita lanjut. 10. Pelajari informasi yang paling diperlukan. Oke. Kalau merasa materi yang harus kamu pelajari terlalu banyak, tentukan prioritas dengan tepat. Tentukan apa yang harus kamu tahu dan yang tidak masalah jika ditinggalkan. Setelah itu, fokus pada bagian-bagian kunci dari yang harus kamu hafal. Jika kamu ada waktu untuk informasi yang kurang penting, bagus. 9. Efek posisi serial. Bukan. Nah, nomor 9, efek posisi serial. Ini bukan pas kamu naruh serialmu di sebelah kanan kok. Ketika mempelajari hal baru, ingat ini. Hal-hal yang berada di bagian awal dan akhir paling mudah dihafal. Manfaatkan efek ini sebaik-baiknya. Pilah informasinya sehingga bagian-bagian kunci berada di awal dan akhir. 8. Teori gangguan. Nah, nomor 8, teori gangguan. Oke, lanjut. Alihkan perhatianmu dari satu topik ke topik lain, dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Misalnya, kamu menyiapkan pidato. Kamu telah mempelajari teksnya selama 15 menit. Saatnya istirahat. Istirahatlah tiap 15-20 menit. Karena inilah periode perhatian paling fokus dan orang biasanya berhenti bersikap jeli. Jadi hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah beralih ke sesuatu yang sama sekali lain. Kayak main gitar atau nonton video sisi terang. Satu hal lain yang kamu harus berhati-hati adalah pelajari informasi serupa.
Teori gangguan menyatakan bahwa informasi serupa bisa campur aduk dan jadi berantakan. Karena itu, jika kamu tahu mau belajar sesuatu yang mirip meskipun cuma sedikit dengan yang telah kamu pelajari, kami anjurkan untuk istirahat lama sebelum memulai hal yang baru. Oke, ternyata gitu ya teman-teman. Ternyata kita tuh setelah belajar itu memang harus ada istirahatnya. Istirahat total artinya harus dialihkan ke hal yang benar-benar lain dari yang kita pelajari. Oke, kita akan 7. Pelajari hal-hal yang berlawanan. pelajari hal-hal yang berlawanan. Lawan kata adalah pasangan yang mudah diingat. Misalnya, jika kamu sedang belajar bahasa baru, hafalkan siang dan malam bersama. Dengan begini, kamu akan membentuk koneksi antara kedua hal ini dalam pikiranmu. Jadi jika kamu lupa salah satunya, yang kedua akan bantu kamu mengingatnya. 6. Bangun istana memorimu sendiri. Dan ini tentang Sherlock Holmes lagi. Apa kamu ingat bagaimana dia bisa melancong di istana memorinya selama berjam-jam untuk mencari informasi? Keluarlah, aku harus ke istana memoriku. Idenya adalah untuk mengasosiasikan hal-hal tertentu dengan tempat tertentu. Misalnya, jika kamu di kamarmu, coba hubungkan hal-hal yang sedang kamu pelajari pada sesuatu dalam kamarmu. Ulangi beberapa kali. Setelah itu, ingat kayak apa tampilan kamar itu dalam ingatanmu. Dan ulang hal-hal yang telah kamu pelajari dengan cara ini. Atau coba ini, bagi semua materi yang harus kamu hafalkan jadi beberapa bagian. Pelajari tiap bagian di bagian rumahmu yang lain, atau lebih baik lagi, di beberapa tempat berlainan di kotamu. Dengan cara ini, informasi yang kamu hafalkan gak akan membosankan. Informasi ini akan dikaitkan dengan ingatan lain, aroma berbagai tempat, orang-orang yang kamu lihat di sana, dan seterusnya. 5. Gunakan kata-kata terkait. Poin dari teknik ini adalah mengaitkan satu hal yang dipelajari dengan hal lain. Misalnya, jika kamu butuh menghafal bahasa Perancisnya paku, kamu juga harus melihat kata dinding, palu, dan kata-kata lain yang bisa kamu kaitkan secara logis dengan paku. 4. Karang cerita. Jika kamu harus menghafal banyak informasi dalam urutan tertentu, coba rangkai bagian-bagiannya jadi cerita. Penting agar bagian-bagian itu saling berhubungan dengan semacam alur. Jadi, jika nggak sengaja lupa sesuatu, kamu selalu bisa mengingat apa yang harus terjadi berikutnya dalam cerita itu. Ya, kelihatannya kamu butuh upaya lebih, dan itu benar. Tapi percaya deh, cara ini ampuh banget. 3. Pakai tape recorder. Serius, apa sekarang masih ada yang pakai tape recorder? Rekam informasi yang kamu pelajari dan dengarkan rekamannya beberapa kali. Ya, mungkin kamu butuh waktu menyesuaikan diri dengan suaramu, kayak aku. Awalnya mungkin aneh dan nggak nyaman. Metode ini berguna karena memungkinkan semua jenis ingatan bekerja. Pertama, kamu baca informasinya, jadi kamu melihatnya dengan matamu, lalu mendengarnya dengan telingamu. Makin banyak kontak dengan materi yang kamu pelajari, makin baik kamu menghafalnya. 2. Visualisasikan. Gunakan bahasa tubuhmu ketika belajar. Ini akan bantu kamu memicu ingatanmu. Dan 1, pilih materi yang terbaik saja. Jangan pakai buku-buku dan metode belajar kuno. Mungkin keadaan sudah banyak berubah sejak buku-buku itu ditulis. Jangan buang-buang waktumu untuk sesuatu yang ternyata salah. Cari di internet dan periksa informasi terkini tentang topik itu. Oke teman-teman, sepertinya itu dulu ya kita belajar hari ini, yaitu 11 rahasia untuk menghafal lebih cepat daripada orang lain. Mudah-mudahan video ini memberikan masukan dan juga kita bisa mengambil ilmunya, kita bisa mempraktekkan juga ya teman-teman, kita sama-sama belajar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.